Capek-capek ngejar seseorang, ternyata jodoh kita merupakan salah satu orang yang kita cuekin. Kalau misal skenarionya gitu gimana ya? Eh, Hello Bobs, balik lagi bersama aku Bob Herman, di mana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Seeds. Shigi, seorang wanita Mohawk dari Kanawake yang tinggal di Toronto, sedang merintis karir sebagai influencer media sosial. Setelah menandatangani kontrak promosi dengan Nature Out, sebuah perusahaan benih dan pupuk yang meragukan, ia dipanggil pulang ke rumahnya oleh sepupunya untuk menjaga rumah keluarga saat mereka pergi. Tak usah berlama lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan mesa seres, bukan cinta. Aroma 100. I used to think that was the scariest thing to come out of my res until I could feel. Kita diperkenalkan wanita cantik bernama Ziggy, seorang content creator dan juga seorang petani. Setiap harinya dia mengantarkan makanan untuk dititipkan kepada toko-toko atau supply pada distributor di kota. Kali ini dia mendapatkan posisi yang menarik dari perusahaan ramah lingkungan yang dari omongannya perusahaan itu sebelumnya sangat jahat sekali. I didn't realize that this company is actually. This is what Dirinya dikontrak selama 6 bulan dengan 3 kali postingan tiap minggunya. Ketika Shigi balik dari perusahaan, ada seseorang yang sedang mengawasinya dari mobil. Dari luar sih terlihat seperti mbak-mbak selebgram biasa ya, hidup di sebuah apartemen dengan teman seekor kucing, menonton acara televisi hingga ketiduran. Ziggy. Ziggy. Tiba-tiba dia dibangunkan oleh seseorang yang memanggilnya di TV, memberitahukan ada sepotong kuping manusia, tapi cuma mimpi ya. Sesuai yang sudah dikontrakan, Ziggy membuat video untuk konten di medsosnya, di mana dia mempromosikan benih-benih dari tumbuhan hingga mempraktekkan bagaimana cara menanamnya. Shigi mendapati telepon dari saudaranya, Wiz, yang berada di pedalaman hutan tempat tinggal sebelumnya, meminta Zig untuk pulang karena bibinya akan pergi ke Selandia Baru dan butuh orang untuk menjaga rumah. Zig pun packing barang-barang, mengajak kucingnya yang bernama Potato untuk ikut serta pulang ke kampung halamannya dengan menaiki travel. Setelah perjalanan panjang, sampailah dirinya di kampung halamannya. Dia adalah teman masa kecil Shigi. Membetulkan mobil yang mogok seseorang tak dikenal, mencurigakan ya. Sebelum pulang, Zig mampir ke minimarket dulu. Biasa jajan-jajan dulu, beli minuman. Kasir minimarket ini juga kenal dengan Zig, bernama Bev. Bandit, mantannya Shigi, selalu memberitahu video-videonya kepada Bev tidak akan berada di sini lama karena Zig harus mendapatkan jaringan internet yang stabil karena sekarang dirinya seorang influencer anjay. Setelah membayar, tidak lupa meminta saudaranya yaitu Wiz untuk membayar hutang-hutang di toko miliknya. Ini adalah Noki, teman kecil Ziggy, meminta foto setelah saudara Wiz datang untuk menjemputnya. Budge pump? I don't even know what the fuck that is, but he needs it. So. Sebagai adik kakak yang baik, Shigi menceritakan bagaimana kehidupan di kota yang sangat jauh. Perbedaannya di sini, di kota kamu bisa mendapatkan barang apapun dengan mudah, bahkan internetnya lancar. You're damn right you do. Like, and that's got sage and sweetgrass. Wiz mengetikkan mobilnya walaupun belum juga sampai di rumah. Itu dilakukan karena sinyal internet paling bagus adalah di sini. Karena jika sudah sampai di rumah, internet akan sangat susah didapatkan. Zig keluar mobil dan mengupload kontennya, mumpung jaringan di sini sangat bagus. Namun belum selesai mengupload, koneksi internet pun hilang. Zig mengomeli Wiz karena ini adalah hari pertamanya dia bekerja dan tidak ingin mengacaukannya. Wiz hanya menyarankan pergi ke atas tempat berburu rusa karena di sana sinyal mungkin akan bagus. Masih mungkin.
Zik pun menurutinya pergi ke atas untuk mencari sinyal guna meneruskan upload video. Zik naik ke atas rumah pohon dan langsung saja sinyal penuh. Video pun berhasil diupload. Mantannya bandit masih saja menelponnya, namun tidak dihiraukan. Setelah Wiz tahu Zik bekerja di perusahaan benih, dia tidak begitu menyukainya karena menganggap mereka jahat. Mengontrol benih, mengontrol makanan, mengontrol dunia. Aneh sih sebenarnya pikirannya. Dijelaskan lagi bahwa perusahaan tersebut memodifikasi benihnya secara genetik agar tidak bisa disimpan benihnya. Dengan begitu orang-orang harus membeli dari perusahaan tersebut seumur hidupnya. Politik perdagangan menyarankan agar Zik berhati-hati dengan orang-orang tersebut. Sesampainya di rumah, Wiz memberikan informasi bahwa mobil neneknya rusak. Jika dia ingin keluar bisa pakai sepeda. Wiz juga meninggalkan satu senapannya dengan 2 peluru untuk berjaga-jaga ada serangan beruang atau rusa. Wiz akan pergi untuk beberapa hari atau hingga dia mendapatkan ikan yang sangat banyak. Jika itu terjadi, dia akan menaruh bisnisnya di peta. A fucking flying head. I need content, okay? I need content. serious? Yes, get over here. Serious? Ini merupakan kamar dari Zik melihat beberapa gambar yang dia gambar di buku kecilnya. Di dalamnya terdapat banyak penjelasan tentang bertani, karena memang itu yang dia sukai sejak kecil. Tiba-tiba Zik mendengar suara aneh yang sumber suaranya berada di dalam hutan. Pergi keluar untuk mengeceknya. Namun setelah dicek tidak ada apa-apa dan duduk di dalam kebun mininya. Terbayang omongan dari bibinya ketika dia masih kecil. Bibinya menjelaskan bagaimana tumbuhan bisa tumbuh dan mengenalkannya beberapa macam benih. Periods of time. Ose hunjugo, danune deun hunjulita, danugigo, skatne, asani gundano zanane guadale. Ketika Zik sedang mandi, terdapat seseorang yang lewat depan kamar mandinya. Karena suara shower begitu keras, Zik tidak menyadari suara dari langkah kaki orang tersebut. Ziggy pun selesai mandi, namun tidak merasakan hal-hal aneh pun. Hanya ada Potato, nama kucingnya. Barulah dia menyadari sesuatu yang aneh di rumah, mengambil hiasan dari keramik dan membawanya untuk berjaga-jaga karena benda itu sangat keras. Namun setelah dicari seisi rumah tidak terdapat siapa-siapa, mungkin hanya perasaannya saja. Zik menyalakan TV untuk membuat suasana menjadi cair yang akhirnya membuat dirinya ketiduran. Lagi dan lagi Zik bermimpi tentang pria yang muncul dari televisi. Zik terbangun di pagi hari langsung nyari sinyal, susah banget kayaknya. Dilanjut dengan membuat kopi dan memberikan makan kucingnya. Udah 30 menit. Belum nemu konfliknya di mana. Sabar aja dulu ya. Setelah itu dia melanjutkan aktivitasnya dengan membuat konten di ladangnya. Cara menanam benih anak, bercanda ya. Bibinya kini sedang bersantai di pantai menelepon Siggy untuk say hello. Tidak akan pulang dengan cepat, bahkan mungkin ketika Zik sudah pulang ke kota, bibinya belum juga kembali. Bibinya meminta agar Zik tidak memakan semua snacknya, tapi terlambat, malahan sudah dihabiskan. Zik berkemas membawa peralatan bekerjanya, akan mencari sinyal guna mengupload kontennya. Dengan menaiki sepeda, Zik pun pergi. Namun tiba-tiba ada pria tua yang masuk ke dalam rumahnya. Kalau kalian ingat, dia adalah orang yang dibenarkan mobilnya oleh Noki, yang teman masih kecil Zik. Disinilah Zik sekarang berada di rumah pohon yang sepertinya memang dibuat orang sini untuk mencari sinyal. Pria itu mencari-cari sesuatu di lacinya, belum tahu apa yang sedang ia cari. Sedangkan Zik terlalu bergembira melihat postingannya ramai pengunjung dan komen juga. Namun tiba-tiba makin di-scroll ke bawah, terdapat banyak beberapa komen negatif yang memberitahukan bahwa perusahaan itu berbahaya. Karena penasaran, Zik pun mencoba browsing tentang perusahaannya bekerja di internet. Dan memang benar adanya terdapat banyak sekali artikel negatif yang membahas perusahaan tersebut. Kembali pada pria di rumahnya yang diserang oleh Potato. Namun sayangnya Potato harus meninggoy. Zik sampai di rumahnya dan mendapati rumahnya terbuka. Segera mengambil senapan dan mengecek sekitar.
Dia mendapati kucing potato yang sudah meninggoy dengan menggigit kuping seseorang di mulutnya. Seperti mimpinya waktu di apartemen. Akhirnya Zeke bertatapan dengan pria itu dan segera lari. Masuk ke dalam kamar. Bentar, kan dia bawa senapan ya? Kenapa nggak langsung ditembak ya? Malah pas di kamar malah ditembak. Di suasana yang hening, datangnya bandit yang langsung memeluk Zeke untuk menenangkannya. Di sisi lain, saudaranya Wiz malah asik-asikan bakar ikan. Hello. How's Tina Keeper been treating you? Holy sh... Kedatangan bandit ke sini adalah untuk memberikan daging rusa dan beberapa ikan segar. Bandit mencoba mencium Zeke namun menolak. Alasan mereka putus adalah nggak putus sih, kayaknya sedang break. Adalah karena bandit mencapakannya. Mungkin itu karena ketika dia harus pindah ke kota dan tidak bisa hubungan jarak jauh. Itu membuat Zeke masih marah hingga sekarang. Loki mencoba membantu temannya. Dia adalah pria yang berada di rumah Zeke sebelumnya. Karena toko tidak ada alkohol, hanya ada aseton, menyiramkan ke kupingnya yang hilang karena gigitan kucing potato. Kembali pada Zeke, bandit masuk ke dalam kamarnya dengan menggunakan sarung tangan dan slayer agar Zeke tidak melihat wajahnya. Bandit meminta maaf kepada Zeke karena tidak ikut mengantar pepergiannya ke kota tempo hari lalu dan malah meninggalkannya. Miscarriage. Zeke memaafkannya dan bercocok tanam. Pria itu bernama Drake. Alasan dia masuk diam-diam ke rumah Zeke adalah untuk mencari benih yang diperintahkan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Semua itu karena uang, karena harga benih langka itu sangatlah mahal, melebihi $1 juta. Masih di dalam mimpinya, kini dijelaskan juga siapa pria misterius yang selalu muncul di televisi. Itu merupakan Paman Graham, suami dari bibinya yang sudah tiada. Di dalam mimpinya tersebut juga Graham menyampaikan agar Zeke melindungi benihnya. Benih apa sih anjir? Zeke pun terbangun sedangkan bandit mengubur kucingnya. Jadi kesimpulan dari konfliknya gini. Perusahaan-perusahaan itu menginginkan benih yang ibunya Zeke punya di rumah. Perusahaan paham bahwa di sana tidak ada listrik, jadi mudah untuk menjebaknya. Mereka memperkerjakan Zeke hanya untuk mendapatkan benih-benih itu, dan pria bernama Drake yang sebelumnya membunuh kucingnya merupakan suruhan dari perusahaan dan meminta Wiz untuk pulang malam ini juga untuk membereskan semua masalah ini. Bandit pamit untuk pergi sekitar 40 menit meninggalkan Zeke. Di sisi lain juga Drake dan Noki OTW menuju rumah Zeke. This weekend. Memarkir mobilnya agak jauh agar tidak melihat kedatangannya. Begitu juga Wiz yang juga OTW pulang. Di perjalanannya mobil bandit dihentikan oleh Noki. Namun sayang Drake menodongkan pistol ke bandit. What the fuck is this? The fuck is that, Nucky? Can use your help actually back up. Oh no! Benih itu disimpan di ruang bawah tanah di rumahnya, tempat tersembunyi yang hanya keluarganya saja yang mengetahuinya. Tanpa rasa takut, Zeke berdiri tegak menunggu para perampok yang akan mencuri benih milik keluarganya. Yang datang mobil bandit, namun yang keluar malah Drake, langsung mengejar Zeke. Zeke yang terkejar tersungkur hingga terjatuh, membuat dirinya tak sadarkan diri. Dan masuk ke dalam alam bawah sadarnya bertemu dengan Graham kembali. Well, that fucking honky really knocked you out, didn't he? Yeah, I guess. So, Ketika tersadar, Zeke sudah babak belur dengan muka yang bonyok. Tidak hanya itu, tangannya juga diselotip. Yang hanya diinginkan Drake hanya benih saja, maka semuanya akan selesai. Zeke masih tutup mulut karena tidak ingin menyerahkan benihnya kepada perusahaan. Wiz mencoba menelpon Noki karena Zeke tidak bisa dihubungi, tapi HP-nya langsung diambil oleh Drake dan menghancurkannya.
Zeke bisa melepaskan ikatannya dan memukul Drake, mencoba untuk melarikan diri. Namun Noki menarik kaki Zeke hingga terjatuh, memintanya untuk memberikan beningnya dan semuanya akan selesai. Zeke menendang Noki hingga terjatuh dan mengikatnya. Dan dengan kekuatan dari leluhurnya, Drake dipukuli habis-habisan oleh Zeke. Dalam perjalanan ke rumah, Whis melihat bandit yang tergeletak di jalan, turun dan menolongnya. Kini Drake sudah diikat dan dipasung di pohon di bawah bara api beserta Noki juga. All the way here and I would just let you take off with my family's legacy. Zeke mencabut kuku Drake satu persatu, itu untuk Potato dan juga bandit. Dengan ranting Zeke mencambuki tubuh Drake berkali-kali. Rebusan air yang sudah mendidih disendok dan dituangkan ke tubuh Drake. Itu panas banget sih. Serta mengiris kulit kaki Drake secara perlahan. Anjir, psikopat. Sembari menyiksa, sembari mengeluarkan Bachoto no Jutsu. Circle of life. Kini bagian Noki, walaupun dia tidak akan membunuhnya, tapi dia tetap saja marah karena menjual temannya sendiri dengan harga $100.000. Tibalah ending dari penyiksaan dengan pisau kecilnya menyayat dada Drake dan mengambil jantungnya. Whis dan bandit pun sudah tiba, namun semua sudah selesai. Zeke berdiri di hadapan mobilnya memakan jantung milik Drake dan film pun selesai. Film ini dipuji karena menyajikan perspektif masyarakat Mohawk secara otentik dengan campuran bahasa dan nuansa kehidupan di reservasi yang jarang terlihat di layar lebar. Namun beberapa kritikus merasa bahwa film ini mengalami kesulitan dalam menjaga konsistensi nada dengan peralihan antara komedi, ringan, dan thriller yang intens terasa kurang mulus. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.